bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, bersama Tuhan kita pasti bisa melewatinya. Senang kita bisa berkumpul lagi bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kepada kita sehingga kita boleh ada bersama di tempat ini. Ada amin Bapak Ibu? Sebelum ibadah kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, waktu, hingga kami boleh ada di tempat ini, di rumah-Mu ya Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa kami yang kami pikirkan, kami lakukan Bapa. Ampuni kami, maafkan kami. Layakkan setiap kami ada di hadapan-Mu saat ini Bapa, sehingga pujian, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami boleh sehat, kuat, terlebih ya Tuhan, nafas kehidupan yang sampai saat ini masih kami nikmati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Urapilah setiap kami di pagi hari ini. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah raya kami pagi hari ini, dari awal sampai selesai, ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama Bapak Ibu. Kami datang menghadap-Mu ya Tuhan. Terimalah kami di ruang suci-Mu Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan.
angkat suara kita, angkat hatimu, kita sembah Allah Bapa, Elohim Yahweh. Kami sembah Engkau Bapa, kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu. Haleluya. Sembah kami padamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami menghadap di tahta-Mu yang suci. Kami membawa hati kami kepadamu Bapa. Haleluya. Kami angkat hati kami hanya kepadamu Tuhan. Jamahlah setiap hati kami, jamah setiap hati kami, urapi setiap kami ya Bapa. Haleluya. Syukur kami kepadamu buat kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Buat kebaikan-Mu buat kami, bagi setiap kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, saat ini sampai selama-lamanya. Kami akan tetap memuji dan memuliakan namamu Bapa. Kami akan terus tinggikan namamu. Kami mau terus belajar mengasihi-Mu ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu saat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat pemeliharaan-Mu, penolong-Mu, jagaan-Mu, pertolongan-Mu kepada kami dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami mau lebih lagi memuji memuliakan namamu dengan hati yang penuh sukacita. Semua yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Ku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu.
Katakan, disinilah tempat terbaik untuk kita bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masih tetap memuji Tuhan Bapak Ibu. Bersama kita katakan semua kita yang bernafas memuji Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan, semua yang bernafas memuji Tuhan. Semua
diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau sendengkan telinga rohani kami. Mendengar firman-Mu, nasihat. Pilah setiap kami ya Tuhan. Agar firman yang akan kami dengar itu boleh tertanam di pikiran, terlebih ya Tuhan kami boleh praktekkan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan hati percaya Tuhan, pagi saat ini kami mau berkomitmen. Kami rindu ya Tuhan, membuktikan cinta kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Mari bersama Bapak Ibu kita katakan. Dengan hati percaya, pandang Bapa di surga, Engkau setia. Di relung hatimu ada namaku, Kau menjaga.
permata hati. Mari pejamkan matamu, buka hatimu. Katakan bahwa engkau sungguh mencintai Tuhan. Kau mengasihi Dia. Kau membutuhkan Dia. Kau memerlukan Dia. Bicaralah kepada Dia sebentar. Katakan sesuatu kepada Dia. Haleluya. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Lebih dari apapun, kami membutuhkan-Mu. Kami merindukan-Mu. Dan kami mengharapkan-Mu. Satu hari kelak kami berjumpa dengan-Mu, muka dengan muka. Tuhan, berbicaralah pagi hari ini bagi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu. Urapi setiap hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, bisa dilewati. Coba lihat wajah orang sebelah saudara. Kira-kira dia bisa melewati saudara? Coba tanya dia, kamu lewat mana? Ini ibadah yang kedua ya Pak Jontri ya. Ibadah yang kedua luar biasa. Saya panas, seperti namanya agak panas ya. Tapi saya melihat wajah-wajah orang yang bersukacita pagi hari ini. Sekalipun ini minggu keempat ya, kita tetap bersukacita. Dulu saya paling senang kalau di jadwal khotbah itu minggu pertama ya, wajah jemaat waduh semangat dan penuh sukacita karena baru gajian. Apalagi kalau udah nyanyi Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik. Oh, itu jemaat bisa sambil joget. Kalau orang Batak bilang hudur. Tapi kalau udah minggu kedua, wah lagunya udah beda. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Apalagi kalau minggu ketiga, minggu keempat. Kalau ada minggu kelima, oh lagunya banyak perkara yang kusimpan dalam hati. Bilang sama sebelah saudara, saya kenal dengan orang yang dimaksud si pengkhotbah itu, bilang. Tapi itu orang yang ada di luar-luar sana. Amin. Di sini nggak ada. Amin. Kita bersukacita karena kita punya pengharapan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kita hanya berharap kepada perkara-perkara dunia. Dunia ini akan lenyap. Dunia ini akan berakhir. Sejarah perjalanan dunia ini pun akan berakhir. Kalau kita melihat tanda-tanda dunia ini akan berakhir sudah terlihat sangat jelas. Bencana, perang, penderitaan, kelaparan, kejahatan, kefasikan, semua kita sudah melihat itu terjadi. Jadi sekarang ini kita sedang hidup di ujung akhir zaman. Bukan akhir zaman, ujung akhir zaman. Kalau kita membaca kitab Daniel, ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, dan dia begitu gusar dengan mimpinya. Dia memanggil orang-orang pintar untuk menafsirkan mimpi itu, tetapi dia nggak kasih tahu dia mimpi apa. Maka orang-orang pintar, ahli-ahli tafsir mimpi sangat stres. Karena raja nggak kasih tahu dia mimpi apa. Bagaimana kami bisa mengartikan mimpi baginda raja? Mereka bilang, raja begitu murka. Dia sangat marah. Dan dia memerintahkan orang-orang pintar, ahli-ahli penafsir mimpi di seluruh negeri itu dipenggal kepala. Ratakan rumah, penggal kepala. Berita itu sampai juga kepada Daniel, yang waktu itu memang Daniel dalam pembuangan. Karena Raja Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem, bait Allah itu dihancurkan. Seluruh peralatan-peralatan bait Allah itu dirampas. Karena peralatan bait Allah itu terbuat dari emas. Kaki dia, meja roti, itu terbuat dari emas. Tabut perjanjian itu terbuat dari emas. Berapa kilo itu? Besar-besar. Dijara, dirampas, dan orang-orangnya ditawan, dijadikan budak, dibuang ke Babel. Yang pinter-pinter, yang orang-orang berguna diambil dia, termasuk Daniel. Sampai berita itu ke Daniel. Daniel memohon kepada orang-orang kerajaan, kiranya jangan dulu berita itu dieksekusi, karena dia akan berdoa kepada Allah, memohon belas kasihan Allah
untuk mengartikan mimpi raja. Bayangin, kalau orang minta artikan mimpi tapi dia nggak kasih tahu mimpi apa. Marnipi oba nabudari. Artio jolo nipikon ya bahasa Korea ya. Nipi minang. Nang lo pa buahon. Nomor site doh inang. Kan gitu kita. Tapi Daniel berdoa kepada Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang mengetahui segala yang terjadi dan yang akan terjadi. Dahsyat. Allah memberi penglihatan kepada Daniel tentang mimpi itu dan arti mimpi. Apa sih mimpi itu? Mari kita lihat Alkitab kita. Daniel. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-30. Kalau saudara sudah menemukannya katakan amin. Kita akan baca bersama-sama Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-31 sampai dengan 35. Perikopnya di situ mimpi Nebukadnezar. 1, 2, 3. Ya Raja Tuanku melihat patung amat besar. Kepada patung itu, sorry saya nggak bisa lihat lagi. Ayo. Dari emas, dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, dari besi, dari tanah liat. Terus melihat pada menjadi gunung besar memenuhi seluruh. Dahsyat sekali ini mimpi raja ini. Dan Daniel diberi penglihatan oleh Allah serta arti mimpi. Mimpi penglihatan ini menunjuk kepada berakhirnya sejarah perjalanan dunia. Dunia ini akan berakhir dan pasti berakhir. Patung yang tinggi besar itu menggambarkan pemerintahan, kekuasaan, zaman. Dimulai dari kepala yang terbuat dari emas itu menunjuk kepada kekuasaan, pemerintahan zaman Babel yang diperintah oleh Raja Nebukadnezar yang sangat berkuasa. Tetapi setelah kekuasaan pemerintahan itu muncul pemerintahan yang kedua yang digambarkan dalam mimpi itu, lengannya terbuat dari apa? Perak. Itu menunjuk kepada kekuasaan Media Persia yang sangat berkuasa pada zaman itu.
Mereka memiliki seorang pahlawan perang yang bernama Alexander the Great atau Alexander Agung, yang mampu menaklukkan seluruh negeri. Bayangin, ditaklukkan. Sampai dia frustrasi, tidak ada lagi negeri yang belum ditaklukkan. Dahsyat sekali. Pada zaman itu, kekuasaan Media Persia. Lalu setelah Media Persia runtuh kekuasaannya, muncul kekuasaan yang ketiga yang digambarkan dengan pinggang terbuat dari tembaga. Itu berbicara tentang kekuasaan pemerintahan Kekaisaran Roma. Setelah Kekaisaran Roma, zaman kejayaan Kekaisaran Roma berkuasa, yang keempat atau yang terakhir yang sekarang kita ini sedang hidup di zamannya, yaitu kaki yang terbuat dari besi bercampur dengan tanah liat. Ini berbicara tentang adanya negara-negara yang kuat, terbuat dari besi, kuat, adikuasa, super power, dan negara-negara yang lemah, tanah liat. Kita lihat sekarang negara-negara sedang menunjukkan kekuatan dengan perangnya, senjata pemusnah massalnya, nuklirnya, militernya, teknologinya, sistem dagangnya. Betul nggak? Tapi ada juga negara-negara yang lemah, kelaparan sampai sekarang, menderita, nggak bisa makan rakyatnya. Jadi zaman kaki ini adalah zaman yang sedang kita hidupi sekarang. Lalu dalam penglihatan itu ada batu dikatakan tadi yang terukit tanpa campur tangan manusia, menghancurkan apa? Zaman apa? Kaki. Sampai kepala yang terbuat dari emas itu remuk, hancur bagaikan sekam dalam pengirikan di musim panas. Angin berhembus lalu lenyap. Maksudnya apa nih Pak Andreas? Maksudnya zaman ini, dunia ini akan berakhir. Akan datang zaman baru, langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Kerajaan Allah akan ditegakkan. Dan yang jadi rajanya adalah Tuhan Yesus. Sementara bumi ini akan menjadi lautan api, danau api. Dan ini bukan hal yang sulit untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Kalau saudara belajar solar system di bumi ini terbakar, menyala, seluruh solar system di bumi ini terbakar, menyala. Bumi ini jadi danau api. Tapi itu masih kecil dibanding dengan jagat raya yang tidak terbatas ini. Saudara, kita harus memindahkan hati kita ke langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru. Dunia ini bukan rumahmu. Jangan kau hanya menaruh pengharapan. Iportibion inang, unang. Taruh pengharapan di langit baru, bumi baru, Yerusalem. Jauh, jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru, rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri
tanda cinta dan kerinduan. Jangan berharap hanya kepada dunia ini. Kita dalam perjalanan waktu. Yang pertama, kita dalam perjalanan waktu hidup. Hidup ini akan berakhir. Pasti berakhir. Entah karena sudah tua, karena sakit, karena kecelakaan, karena wabah, pandemi, karena bencana, musibah, perang. Hidup ini pasti berakhir. Kita nggak tahu. Tetapi yang pasti hidup ini ada ujung. Sekalipun hari ini kita sehat, kuat, gagah, ganteng, cantik, kaya, berkedudukan tinggi, berpendidikan tinggi, bergelar, berpangkat. Nggak salah kita kuat, gagah, cantik, berpendidikan tinggi, berpangkat, bergelar, nggak salah. Tapi ingat, hidup ini akan berakhir. Jangan menaruh pengharapan hanya kepada perkara-perkara dunia. Engkau harus memindahkan hatimu, pengharapanmu, kerinduanmu, cita-citamu pada perkara yang kekal, yaitu kerajaan Allah, langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem. Kita harus mempercayai apa yang Tuhan Yesus katakan. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi, dan aku akan datang kembali membawamu ke tempatku, supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Yang kedua, perjalanan dunia ini pun akan berakhir. Akan berakhir. Kalau kita mengacu kepada penglihatan Daniel dan mimpi raja ini yang tadi kita baca, kita sedang berada di ujung akhir zaman, di ujung akhir zaman. Dan Tuhan beritahu menjelang kesudahan zaman, dunia bertambah jahat. Kita lihat itu di zaman sekarang, dunia bertambah jahat. Kejahatan semakin jahat. Kedurhakaan, kefasikan. Wah, ini tanda dunia ini akan segera berakhir. Dan Tuhan berkata, jikalau anak manusia datang, adakah ditemui iman di bumi? Nyaris tidak ada. Kita harus serius memperkarakan ini, bahwa di ujung akhir zaman ini hidup semakin sukar untuk dijalani sebagai orang-orang benar. Semakin sulit menjalani hidup ini sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara menjalaninya sebagai anak-anak dunia, hidup wajar seperti orang-orang dunia, memiliki filosofi hidup anak-anak dunia, nggak susah menjalani hidup ini, mah gampang. Dunia terbuka lebar untuk kita nikmati, bahkan untuk kita jadi sama seperti dunia, memiliki selera jiwa yang sama dengan anak-anak dunia. Beda dengan zaman jemaat mula-mula, gereja mula-mula, bukan maya-maya ya, gereja mula-mula beda. Mereka dikondisi dalam aniaya besar. Dunia tertutup, mereka tidak bisa menikmati dunia. Dianiaya, menderita untuk melakukan ibadah-ibadah saja mereka harus di kuburan-kuburan, anak kombe. Kuburan zaman dulu nggak kayak zaman sekarang di Tamiang sana, lalu ada salib tanah di dalam goa-goa. Bayangin itu ada parfum dipakai
parfum ruangan sebanyak apapun, itu bangkai mayat di dalam, mereka beribadah di situ. Bau busuk. Kenapa? Mereka hidup dalam masalah yang besar. Ibu-ibu dikasih makan binatang buas, gendong anak. Dunia tertutup, mereka tidak bisa menikmati dunia, apalagi jadi sama seperti orang-orang dunia. Menderita, tapi justru itu yang membuat mereka tidak serupa dengan orang-orang dunia. Mereka semakin sungguh-sungguh, kehilangan hak warga negaraan, kehilangan rumah, istri, anak, suami, pekerjaan, didera, dikucilkan. Bukan cuma dibilang sesat, dikucilkan, ditangkap, diadu dengan binatang buas, disalib terbalik, dibakar dengan ter dari bawah. Saudara tahu ter? Aspal itu dibakar. Hidup-hidup. Maka lagu ini sebetulnya cocok mereka yang nyanyi. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, ada cinta dan kerinduan. Kalau kita bisa nyanyi begini, kita masih punya selera jiwa. Kita masih pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen begitu. Kayak Doraemon ya, lagu. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Malaikat sebel banget lihat kita. Malaikat bilang, "Udol tokom mako, sik bababi. Nah, gudangan hatam." Nah, nyanyian kita nggak sesuai dengan hati kita, selera jiwa kita, penghayatan kita, keseriusan kita, pergumulan kita, cita-cita kita beda. Tapi mereka inilah yang disebut Kristen, seperti Kristus, seperti Yesus. Jadi ada orang yang seperti Yesus itu ada. Kalau saudara merasa mana mungkin kita bisa jadi serupa seperti Yesus, ada ini orang Kristen mula-mula. Mereka seperti Kristus, seperti Yesus. Mereka kehilangan apapun demi percaya kepada Yesus, mengikuti jejak hidupnya Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita hidup, dunia terbuka lebar untuk kita, apalagi di zaman sekarang. Kalau kita tidak keras terhadap diri kita sendiri, tidak ngotot untuk komitmen, bulat keputusan kita, wah, engkau akan ditarik oleh dunia ini dan menjadi serupa dengan anak-anak itu. Itu sebabnya kita harus serius, sangat serius memperkarakan kekekalan. Dan ini gak akan mengganggu, merusak engkau mencari nafkah, bekerja, berkarir, berbisnis, studi, merawat rumah tangga, membesarkan anak-anak. Enggak lah. Tuhan akan berikan engkau hikmat, kebijaksanaan, bagaimana menjalani hidup di akhir zaman ini, di ujung akhir zaman ini, sebagai anak-anak Allah yang benar. Pasti, karena Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan. Dia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran agar engkau dan aku menjadi anak-anak Allah. Tapi engkau harus berani berkata dalam hatimu, aku merindukan langit baru, cita-citaku ke sana, keinginanku ke sana, ambisiku bahkan ke sana.
Sehingga waktu engkau nyanyi, hatimu bisa pecah, bisa hancur karena engkau menghayati perjalanan hidupmu, perjuangan hidupmu, kerinduanmu, cita-citamu, hasrat. Tiada yang ku nantilah apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Saya memperingatkan saudara bahwa kerajaan Allah itu pasti dinyatakan. Pasti dinyatakan. Kalau saudara dan saya tidak mempersiapkan diri dari sejak sekarang untuk bersahabat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, engkau akan sangat menyesal nanti. Sangat menyesal. Kau menyanyiakan kesempatan waktu yang Tuhan beri. Kita di dunia ini aja ya. Kalau kita kenal orang, tahulah orang itu, kita kenal. Tapi kita tidak membangun hubungan dengan orang itu. Kita tidak bersahabat dengan orang itu. Lalu tidak lama kemudian orang itu menjadi pejabat, menjadi petinggi, menjadi orang yang sangat berkuasa di negeri ini. Wah, kita menyesal. Kenapa dulu aku gak bersahabat ya dengan dia ya? Apalagi nanti di kekekalan, waktu engkau mati, detak jantungmu berhenti, nafas terakhirmu keluar, kau mati, kau berdiri di tahta pengadilan Tuhan, dan engkau melihat yang mengadilimu, menghakimimu adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Raja menentukan nasibmu. Wah, kau sangat menyesal. Kenapa aku dari dulu, waktu aku hidup, aku gak bergaul dengan Tuhan, aku tidak bersahabat dengan Tuhan. Kau akan sangat menyesal. Itu sebabnya mulai dari sekarang kau harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, bergaul dengan Dia, bersahabat dengan Dia. Minimal 30 menit setiap hari engkau berdoa. Setiap hari. Sesibuk apapun engkau. Kalau untuk makan, minum, jalan-jalan, engkau bisa meluangkan waktu. Kenapa untuk menjumpai Tuhan 30 menit setiap hari engkau tidak bisa? Kau ditipu oleh setan. Selera jiwamu rusak oleh keinginan-keinginan, ambisi, cita-cita. Kau harus berjuang. Daging ini memang lemah, tapi rohmu harus terus kau kobar untuk menemui Dia, mencari Dia setiap hari. Kau berkata kepada Dia, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Kalau engkau nggak mulai dari sekarang,
membangun hubungan, mencari Dia, dan bersahabat dengan Dia. Waktu kau mati, kau akan sangat menyesal. Waktumu sudah tidak ada lagi. Maka ini banyak anak muda nih, Clara, mendengar kebenaran seperti ini. Anda sangat beruntung, sangat beruntung. Maka mulai setiap hari engkau beri waktu 30 menit berdoa. Tuhan, aku perlu Engkau. Sekalipun aku masih remaja, aku membutuhkan Engkau. Aku memerlukan Engkau. Pegang tanganku. Ini anak-anak saya aja saya ajar, kamu harus cari Tuhan. Kamu harus cari Tuhan, berdoa. Oh, mereka doa berdua di kamar. Sampai nangis-nangis kayak orang gede punya banyak pergumulan. Ini saksinya, saya nggak ngomong kosong, ini ada anak saya di sini, ada istri saya. Karena kita akan berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Tidak ada yang bisa menolongmu. Uangmu, hartamu, jabatanmu, kedudukanmu, relasimu. Tidak ada yang bisa menolongmu. Hanya Dia. Hanya Dia. Sebab Dialah yang menjadi hakim. Menjadi raja yang mengambil keputusan. Menjadi penguasa yang menentukan nasib kekalmu dan nasib kekal. Dan kalau engkau tidak membangun hubungan dengan Dia, bersahabat dengan Dia, kau pasti menyesal. Mulai sekarang kau harus bergaul. Kau harus menemukan tempat di mana engkau bisa mengabdi untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan mesti engkau harus jadi pendeta, jadi gembala. Enggak mesti. Ya kalau itu panggilanmu, bagus. Kau bisa mengabdi di mana saja yang Tuhan inginkan. Maka engkau harus mulai serius memperkarakan setiap hari, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Dan engkau harus tekun, gak boleh cuman sekali ngomong, 2 kali ngomong, 3 kali ngomong, Tuhan gak jawab. Engkau harus tekun. Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Kalau nuranimu bersih, kau akan mengerti apa yang Tuhan ingin kau lakukan dan harus engkau selesaikan. Saya mengajak saudara untuk tidak kehilangan kesempatan yang sangat berharga ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dulu saya juga menyia-nyiakan kesempatan, tapi sekarang saya tidak sia-siakan kesempatan. Saya selalu berdoa, Tuhan, aku ingin berguna bagi. Aku ingin berguna, kalaupun aku melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Hanya satu Tuhan, kerinduanku, aku ingin berguna bagi. Ya ini ada istri saya, dia dengar kalau saya berdoa di kamar. Bahkan tadi sebelum berangkat mungkin dia dengar saya doa, aku ingin berguna bagimu. Kalau dulu masih beda, masih banyak motivasi yang lain. Bukan sekedar eksis, apalagi cari duit. Wah, bahaya kalau saudara pelayanan di pekerjaan Tuhan untuk cari duit, apalagi supaya kaya. Waduh, bahaya. Kau ditipu oleh setan. Kalau kau mau kaya, bisnis, kerja keras, upgrade diri, maksimalkan seluruh potensi.
Di pekerjaan Tuhan engkau harus mengabdi untuk Tuhan, agar engkau berguna bagi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan pekerjaan. Beri tepuk tangan dulu buat kita. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Mestinya nanti waktu saudara dan saya menutup mata untuk yang terakhir kalinya, kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Harusnya begitu. Kalau engkau dan aku menutup mata tetapi masih menggenggam banyak keinginan, ambisi, cita-cita, hasrat, bahkan engkau belum selesai dengan dirimu sendiri, engkau celaka. Sebab keberadaanmu yang saat itulah yang akan sampai kepada kekekalan. Apalagi engkau masih berkeberadaan dalam keterikatan dosa. Wah, malang, engkau malang. Kita lihat ya orang-orang yang mati kecelakaan, ya kita tidak menghakimi ya. Kalau dia mati dalam keberadaan dia belum beres, belum selesai dengan dirinya sendiri, apalagi dia masih terikat dalam dosa. Kalau kita lihat orang-orang yang mati lagi melakukan perzinahan, waduh ngeri banget itu. Ngeri. Mestinya waktu kita menghadap Tuhan, kita sudah tidak berdosa lagi. Amin. Mestinya begitu. Emang bisa Pak Andreas kita nggak berdosa lagi? Bisa kalau engkau serius, bisa. Gimana caranya? Setiap kali engkau jatuh dalam dosa, bereskan, minta ampun, jangan nunggu besok. Sungguh-sungguh Tuhan ampuni aku. Setiap engkau ada kesalahan, bereskan hari itu juga. Dan sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Tuhan pasti mengampunimu. Pasti kalau engkau sungguh-sungguh. Dan engkau harus belajar kebenaran. Belajar kebenaran. Sekarang gampang, gak kayak dulu di zaman saya kalau mau belajar mesti sekolah. Sekarang di YouTube Truth ID banyak sekali kebenaran di situ. Dengarkan, belajar. Dengarkan. Sampai engkau mengalami metanoia, pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, mindset, pola pikir, filosofi hidup, paradigma. Saya perhatikan ya anak saya nih, kalau dia melakukan kesalahan, saya marahin, kadang saya hukum. Tapi dia besok lakukan lagi kesalahan yang sama, Bang. Sampai saya mengerti, dia harus diberi pengertian, dikasih tahu, diberi pengertian. Dikasih pengertian sampai dia mengerti, dia bertumbuh, dia menjadi dewasa, dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kenapa? Karena pola pikirnya berubah. Kalau pola pikir saudara berubah, hidup saudara berubah. Kalau mindsetmu berubah, gaya hidupmu berubah. Kalau paradigmamu berubah, cita-citamu berubah. Ambisimu berubah. Bahkan perbuatanmu berubah. Saudara harus belajar kebenaran. Jangan cuman dengar khotbah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, dengernya yang
lain. Belajar setiap hari, dengar. Maka kebenaran itu mengubah mindsetmu, pola pikirmu, paradigmamu. Sampai engkau benar-benar bertumbuh secara dewasa, bahkan secara mental engkau bertumbuh dewasa. Engkau bisa jiwamu membenci dosa dan tidak jatuh pada perbuatan yang sama. Bahkan kalau engkau jatuh juga, engkau akan sangat menyesal. Kenapa aku melakukan ini? Nah, itu sebetulnya proses mekanisme bagaimana cara merontokkan tabiat dosa, kodrat dosa, watak dosa dalam diri kita itu dirontokkan kalau kita terus tekun belajar. Kalau buat jatuh dalam dosa minta ampun sungguh-sungguh, lalu belajar lagi kebenaran setiap hari 30 menit engkau mencari Tuhan. Lalu Tuhan akan garap hidupmu dalam proses perjalanan hidup, peristiwa hidup, kejadian hidup, pergumulan, masalah, persoalan, problem, apapun ada tangan Tuhan yang menggarapmu. Engkau pasti jadi benar. Pasti. Engkau benar. Dan engkau gak akan menyesal. Waktu engkau mati menutup matamu, engkau buka matamu, engkau ada di kekekalan. Engkau melihat tahta Tuhan Yesus Kristus. Engkau memandang Dia muka dengan muka. Maka berbahagialah orang yang sejak di bumi bersahabat dengan Tuhan. Kau tidak akan menyesal. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai semua saling penuh. Saudara harus serius memperkarakan ini. Saudara serius tidak memperkarakan ini? Hah? Coba lihat wajah orang sebelah saudara. Dia serius gak memperkarakan kekekalan ini? Coba tanya dia, kamu serius gak? Hah? Kalau dia bilang serius, bilang kalau kamu serius, model kamu gak kayak begini, bilang. Yang serius saja termehek-mehek, saudara. Termehek-mehek, apalagi yang gak serius. Engkau gak bisa menjadikan kekristenan sambilan, sampingan, sebagian dalam hidupmu, gak bisa. Engkau harus menjadikan kekristenan seluruh hidup. Karena arti Kristen itu adalah seperti Kristus, seperti Yesus. Nggak bisa setengah seperti Yesus, setengah seperti Goliat. Mau masih Goliat. Buku ini nanti ditranslate sama Bu Jerni ya, yang tadi saya sampaikan direkam ya, nanti ditranslate, sabar ya Bu. Harus serius. Amin. Saya khawatir saudara nggak serius. Saudara tidak didesak untuk memperkarakan kekekalan, karena memang selama ini saudara tidak didesak. Saya harap setelah ibadah ini saudara didesak untuk memperkarakan kekekalan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Amin. Saudara percaya Tuhan itu ada?
Saudara percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Saudara percaya Yesus menjadi Raja di atas segala raja di kerajaan Allah kekal selama-lamanya? Gereja ini mempercayai, mengakui Yesus sebagai Raja, Tuhan dan Juru Selamat yang akan menjadi Raja kekal selama-lamanya. Lalu nanti waktu saudara mati, saudara buka mata, saudara ada di kekekalan, di pengadilan Tuhan Yesus. Sementara selama saudara hidup di dunia ini, saudara tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Saudara tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Saudara tidak bergaul, bersahabat dengan Dia. Bahkan saudara tidak punya prestasi apa-apa. Saudara hanya menghadap Dia. Wah, kau tidak layak dimuliakan. Kau tidak layak dimuliakan. Dengar, prestasi abadimu dan prestasi abadiku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Bukan sekedar engkau jadi Kristen, engkau aktif melayani di gereja, menjadi pengurus gereja, menjadi pendeta, menjadi gembala, menjadi full timer, singer WL dan lain sebagainya. Bukan sekedar itu. Tapi prestasi kekalmu adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Itu nilai kekalmu. Dan engkau tidak mungkin bisa melakukan kehendak Bapa kalau engkau nggak tahu apa kehendak Bapa atas hidupmu. Maka selagi masih ada kesempatan, ada waktu yang Tuhan beri, engkau harus mempertanyakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, apa yang harus kuperbuat bagimu? Saya khawatir saudara tidak serius memperkarakan ini. Apalagi kita lihat di ujung akhir zaman ini, hiruk pikuk orang rata-rata. Wah, cobalah kalau kita pergi ke mall atau pergi ke luar negeri, luar kota, tempat hiburan, tamasya. Hiruk pikuknya manusia. Nyaris tidak ada orang yang memikirkan kekekalan. Makan minum pesta pora. Gak salah kita makan minum, kita perlu makan minum, betul. Tapi jangan lupa, kau harus memikirkan kekekalan. Dulu mama saya punya teman di Jakarta, ibu-ibu, saya gak usah sebut namanya itu karena direkam. Wah, Wulan Namangan, memindahkan gunung dia kalau makan. Gunung Sitoli, Gunung Sinabung. Wah, setiap datang ke rumah kami Martandang, itu semua yang di atas meja makan ditutup pakai tudung saji, lenyap. Lenyap. Tinggal tudung sajinya sama piring-piringnya. Kami punya anjing masih kecil itu, udah selalu dia minta-minta sama mama saya, ditengger-tengger dia. Eda, tabudu nih dah, tabudu. Tonggidon jagal nyone dah. Isop tabudu. Sampai anjing kami itu kepahitan sama dia. Kalau dia datang ke rumah kami, anjing kami udah kaing. Saudara, nggak salah kita pergi ke mall, kita tamasya, kita rekreasi, liburan, refreshing, nggak salah. Kita manusia perlu refresh ya, nggak salah. Tapi
jangan lupa, kau dan aku punya agenda yang harus engkau lakukan, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Jangan hanya punya agenda pribadi, agenda sendiri. Memang nggak salah saudara punya cita-cita. Ini kan ada anak-anak muda punya cita-cita, bagus, nah harus punya cita-cita. Mau jadi guru, jadi dokter, jadi aparat, pengusaha, bagus, boleh. Tapi ingat, engkau harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kuperbuat bagimu? Dan Tuhan pasti kasih tahu, pasti. Kalau engkau serius, Tuhan pasti kasih tahu melalui pikiran dan perasaan apa yang harus engkau perbuat dan yang harus engkau selesaikan sebelum engkau menutup mata. Ini harus menjadi agenda kita. Untuk itulah kita ada di muka bumi ini. Kita dihadirkan di muka bumi ini untuk ini. Dunia berusaha menarik kita, menyeret kita untuk jadi serupa dengan dunia. Tapi Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran untuk kita menjadi anak-anak Allah, berkeberadaan sebagai anak-anak Allah, berkodrat sempurna seperti Bapa. Bukan berarti kita jadi kayak Tuhan. Gak mungkin kita bisa jadi kayak Tuhan. Lucifer yang memiliki rupa, maksudnya sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, kita memiliki kehidupan. Cek. Dan itu bisa kalau engkau bergaul dengan dia, bersahabat dengan dia, kau bisa memiliki pikiran. Cobalah nih, di sini yang udah menikah boleh angkat tangan. Nah, ibu makin lama makin mirip Pak Jontri nggak bu? Hah? Makin mirip kan bu? Kenapa bu? Karena membangun hubungan bu, hubungan suami istri, makin mirip. Wajahnya aja mirip. Kayak saya sama ibu kalau dilihat orang kayak adik kakak ya kalian katanya, makin mirip. Bukan cuman wajah nanti, seleranya makin mirip. Kalau terus intim, terus lama-lama pikiran perasaannya mirip. Jadi kalau kita membangun hubungan dengan Allah, bergaul dengan dia, bersahabat dengan dia, makin lama kita memiliki pikiran dan perasaan Allah. Itulah sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Tiada yang ku nanti. Mari bangkit berdiri. Apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Mari angkat tanganmu, katakan tiada yang nanti lagi. Saya serahkan kepada pembawa pujian. Tanda cinta dan
Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Andreas yang sudah memberkati dengan firman siang hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kita dengarkan bersama. Mari terus berjuang ya, bertekun Bapak Ibu, memindahkan hati kita ke langit yang baru, bumi yang baru. Pengumuman buat kita Bapak Ibu, yang pertama, ibadah kita seperti ini dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Baik itu di GSKI Teofani Seipanas di tempat ini maupun di GSKI Teofani Batu Aji SP. Selanjutnya, ibadah Yud dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19.00 ya di GSKI Teofani Batu Aji. Selanjutnya, ibadah Komsel dilaksanakan setiap hari Jumat ya di tempat ini masuk pukul 19 ya. Ya, 19.00. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak ada sesi khusus untuk persembahan. Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dipersilahkan memasukkan di dalam amplop dan di kotak yang sudah disediakan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang rindu melayani Tuhan, ya, mari kita bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Selanjutnya, ikuti terus sosial media kita, baik itu di FB, Instagram, ada TikTok, dan juga yang baru adalah YouTube. Pengumuman tambahan Bapak Ibu, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya dilaksanakan di tempat ini pada hari Kamis jam 10 pagi seperti biasa di tempat ini. Itu saja pengumuman tambahan. Dan satu lagi, Bapak Ibu pelayan, hamba Tuhan, ya pemain musik, singer, dan juga aser, kita nanti foto bersama untuk kebutuhan media kita. Ya, sebelum pulang kita foto bersama. Itu saja, mari kita bersama bangkit. Selalu untukmu. Selalu untukmu. Selalu untukmu. Tuhan dan Raja-Mu. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, haleluya.
akan pertemuan ini dari awal, pertengahan hingga kami akan mengakhirinya ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami terus rindu berguna bagi Tuhan. Kami rindu mengabdi bagi Tuhan selama kami masih hidup. Tuhan, taruhkan di dalam setiap hati pikiran kami apa kehendak-Mu yang harus kami lakukan dan kami selesaikan. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan hidup ini, karena hidup ini akan berakhir. Kami mau mengambil kesempatan untuk berguna bagi-Mu, sehingga kelak ketika kerajaan-Mu dinyatakan, Bapa, kami ada dalam bagian kerajaan-Mu. Kami rindu melihat kerajaan-Mu, bahkan kami rindu hidup di dalam kerajaan-Mu selama-lamanya. Berkati setiap kami yang hadir, umat-Mu yang hadir dengan setiap pergumulan, masalah, persoalan. Tuhan kiranya bekerja mendatangkan kebaikan untuk terus membawa kami semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengingini Tuhan, bahkan untuk menjadikan Tuhan pengharapan kami. Berkati Tuhan Bapak Gembala Sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Berkati kesehatan-Mu, terus Tuhan berkarya bagi hamba-Mu ini. Berkati pelayanan di pusat, bahkan berkati GSKI di tempat ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Riston Panjaitan dengan seluruh tim penggembalaan untuk memiliki panggilan visi yang dari Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kami lakukan, kami lakukan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya sempurnakan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, ulanglah arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari putranya yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita, memimpin kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, akan selalu membawa kita menjadi anak-anak kesukaan Bapa dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya sambut berkat-Nya, bersama-sama katakan amin. Salam.